boleh diingatkan akan kebenaran itu, yaitu Engkau mengasihi kami dan Engkau rela memberikan hidupmu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami memohon, berbicaralah, karena setiap kami rindu mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, minggu yang lalu saya mengajak saudara mendalami orang yang hidupnya dikuasai oleh roh jahat, atau seringkali kita sebut setan. Apa bedanya dengan anak Tuhan, orang yang dikuasai Tuhan? Dan minggu lalu kita belajar sangat berbeda. Kuasa jahat itu melumpuhkan tanggung jawab kita, melumpuhkan kehendak bebas kita, menguasai kita, mengontrol kehidupan kita. Sehingga banyak orang tidak menyadari akan segala perbuatannya yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun orang itu menyadari, orang itu tidak bisa keluar dari dalamnya. Ya, itu yang kita pelajari minggu yang lalu. Baru setengah dari perikopnya, saudara. Dan ini setengahnya yang kita mau lanjutkan, ya, yaitu Lukas pasal 8 ayat 33 sampai 37. Ya, kelanjutan dari bagian dari cerita minggu yang lalu. Saya bacakan ya. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Lalu takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia, yaitu Yesus, ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Saudara, kalau kepada saudara dan saya ditanyakan berapa harga seorang manusia, berapa harga hidup saudara dan saya kalau seandainya boleh dibeli? Ya, jawabnya pasti bervariasi ya. Nah, saya mengajak saudara melihat unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita, unsur-unsur kimia. Saya lihat dari internet, saudara, didapati seperti ini, bahwa manusia itu 65% lebih itu berisi air. Ya, berisi air. Jadi kalau manusia katanya nggak makan 40 hari, manusia betul-betul nggak makan 40 hari masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau dia tidak mendapatkan air 4 hari katanya, manusia akan dehidrasi dan mati. Ya, oleh sebab itu kalau ada bencana gempa bumi lalu orang itu tertimbun timbunan bangunan itu, kalau sudah lewat dari 4 hari tidak ditemukan, dia tidak dapat minum, itu mati, katanya begitu, saudara-saudara. Karena apa? Karena manusia itu 65% lebih itu isinya air, saudara. Ya. Nah, sisanya itu terdiri dari unsur-unsur yang dominan itu oksigen, lalu karbon. Nah, saya lihat rinciannya ya, yang sisanya terus. Nah, ini yang ada. Dari sisanya itu 35%, itu kalau dirinci lagi itu 65%-nya isinya oksigen, karbon 18%, hidrogen 10%, nitrogennya
3%, kalsiumnya 1,5%, fosfornya 1%, kaliumnya 0,35%, terus sulfur, ada natrium, magnesium, dan sebagainya. Jadi kalau orang itu sakit dan sebagainya, kalau saudara baca obat-obatan itu kan kadang ada unsur fosfornya, ada unsur natriumnya, dan sebagainya. Ada orang yang kekurangan zat besi misalkan, ya, atau dia jadi lemes dan sebagainya, sehingga dia perlu dikasih obat di mana zat besinya itu lebih tinggi. Karena manusia itu terdiri dari macam-macam unsur ini, saudara. Dan sisanya 0,75% itu terdiri dari tembaga, seng, selenium, molybdenum, lor, klor, yodium, mangan, kobalt, besi, dan sebagainya. Nah, saudara, kalau semuanya ini dinilai dengan dolar begitu, katanya harga manusia menurut unsur-unsurnya itu kurang dari $100. Kurang dari $100. Jadi kalau ditanya berapa harga dirimu, hidupmu, tergantung mau dihargai dari sudut mana. Kalau dihargai dari sudut bahannya ini, bahan membuat kita ini, kalau diurai itu sudah ada $100. Ya, kita teruskan ya. Kita teruskan, oke. Ya, jadi kalau ada orang yang sangat sombong sekali, merasa dirinya hebat sekali, ingat harga kita tidak lebih dari $100, saudara. Ya, nah, tapi saudara, kalau dilihat dari sisi lain itu berbeda lagi. Coba kita hargai satu-satu aja, kaki manusia itu harganya berapa? Orang akan bertanya kaki siapa dulu gitu. Kalau kakinya pemain sepak bola yang jagoan itu lain dengan kaki kita, iya kan? Kakinya siapa dulu? Tangan, misalkan tangan siapa begitu? Jari-jari tangan kita ini itu berbeda harganya. Konglomerat yang sekali tanda tangan itu harganya bisa miliaran dolar, barangkali harga tangannya luar biasa. Kalau dia sudah tangannya tidak berfungsi, wah, ya tangannya berharga sekali. Kepala manusia, wah, ini sudah kepala menyangkut semuanya, gitu. Lalu mulut, ya mulut siapa dulu? Kalau mulut penyanyi yang terkenal, waduh, komedian yang terkenal, motivator yang terkenal di dunia ini, wah, harganya beda sekali dengan mulut yang biasanya mengeluarkan bahasa comberan, ya kan? Ya toh? Apalagi kalau ditanya berapa harga anak kita, ya kan? Berapa harga anak kita? Ketika saya merenung, saudara, anak umur 2 tahun mati sia-sia karena kena ledakan bom molotov. Ya, saya cuma merenung, anak yang seharusnya mungkin dia bisa menjadi penyanyi yang terkenal, mungkin dia bisa menjadi bintang film yang terkenal, atau mungkin dia bisa jadi presiden yang terkenal. Karena kita tuh nggak tahu, anak kita itu mempunyai kemampuan yang luar biasa yang tidak bisa diprediksi sekarang. Berapa harga anak yang kita sayangi itu? Apalagi kalau dia anak satu-satunya, berapa harganya? Tiap-tiap kita mungkin bisa menjawab sendiri, kalau aku punya cuma anak satu-satunya yang aku cintai, yang seluruhnya kekuatan kita, pikiran kita, tenaga kita, kasih kita tumpahkan pada dia. Kadang-kadang orang baru menyadari betapa tidak berharganya, betapa begitu berharganya sampai tidak bisa dihitung ketika dia tidak bersama kita, ketika dia diambil dari kita. Mungkin kalau kita ditanya berapa sih, seandainya boleh dikembalikan, kamu bayar berapa? Ya teringat, ya toh. Apalagi kalau nyawa orang yang paling kita cintai, ya terserah berapa. Ya.
baru menyadari betapa berharganya, begitu luar biasa ketika dia tidak bersama kita. Tetapi ketika dia bersama kita, kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan betapa luar biasanya. Oke, coba kita lihat ya saudara, dari peristiwa yang kita baca tadi. Kan minggu lalu kita belajar ada seorang yang dirasuk setan. Ketika Yesus datang menemui orang itu, saudara, orang itu tersungkur. Lalu setan-setan yang ada di dalam orang itu ditanya, siapa namamu? Dia bilang Legion. Legion itu legium, satu legium itu 1000 tentara. Jadi kira-kira 1000 setan yang masuk di dalamnya. Makanya orang ini diusir dari lingkungan keluarganya, diusir dari kampung halamannya, tinggalnya di kuburan. Dan supaya dia tidak membuat masalah, seringkali dirantai dan sebagainya, dibelenggu. Tapi sekuat dan sebesar apapun belenggunya itu bisa diputuskan, sehingga semua orang takut pada orang ini. Tetapi saudara, Yesus datang. Ya, ketika dia bertemu dengan orang ini, maka setan-setan yang ada di dalam diri orang itu berteriak. Dia mengatakan, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Ya, dia mengatakan begitu sambil bersujud. Dia mengatakan, jangan menyakiti aku, jangan siksa aku, sebab belum waktunya. Lalu ketika Yesus sudah bertanya bahwa dia dirasuki legion, saudara, dia memohon, boleh enggak supaya aku itu masuk ke babi-babi, karena di sana banyak kumpulan babi-babi. Aku masuk ke sana. Dan Yesus mengizinkan masuk ke babi-babi, dan babi-babi yang dimasukin oleh legion tadi seluruhnya terjun bebas dari dataran tinggi itu, masuk ke jurang dan jatuh ke danau di mana Yesus tadi itu datang. Kita teruskan, saudara. Ya. Nah, saya nggak tahu sebab Alkitab tidak mencatat berapa banyak babinya. Tapi cuma dicatat kumpulan banyak babi-babi saja. Gitu. Jadi banyak orang berpikir kemungkinan kalau setannya 1000, satu setan minta satu babi, berarti kira-kira 1000 barangkali. Seandainya saja 1000, sebab ayatnya tidak mengatakan berapa ribu, saudara. Maka kalau dihitung, ini saya lihat harga babi sekarang di Indonesia, ya, harganya kira-kira 1,5 juta babi yang sudah siap potong, ya. Itu kalau dibagi, wah, salah ini. Dibagi 1.300, dibagi 13.000 ya mestinya, ya. Kalau dibagi 13.000 itu harganya cuma $27, ya. Babi panggang nggak haram. Nah, kalau $27 dikalikan 1000 babi, kira-kira $27.000, ya. Salah hitung. Hah? Benar? Oh, kurang 0. Oke. Jadi harga 1.000 babi itu kira-kira $269.000. Ya, harga sebuah rumah di Amerika kelas menengah ke bawah lah, ya, saudara. Jadi kira-kira harga orang ini sekian, saudara? Gak lebih kan? Dan karena lebih, maka Tuhan izinkan babi itu masuk saja, setan itu masuk aja ke babi itu supaya orang ini lepas. Oke, kita coba lihat, saudara. Saudara, berapa besar harga satu orang ini? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara, hari itu Yesus itu sangat letih karena seharian dia tidak berhenti. Banyak orang datang untuk dilayani. Baik orang itu sedih, baik orang itu putus asa, baik orang itu kehilangan harapan. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, khotbah Yesus, mereka jadi dikuatkan, mereka jadi disemangati, jadi ditenangkan, mereka jadi percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan masih banyak
yang sakit, macam-macam orang sakit itu datang untuk disembuhkan. Sehingga Yesus dan murid-muridnya sebagai manusia sangat lelah. Sangat lelah. Sehingga Yesus menyuruh murid-muridnya, ayo kita pergi ke seberang beristirahat. Sebab manusia, saudara, tidak mungkin diforsir terus kan untuk bekerja. Ya, Tuhan Yesus saja, dia manusia juga itu mengenal lelah, capek. Sehingga dia mau mengajak murid-muridnya pergi ke seberang. Ayo beristirahat sebentar. Sebab manusia kalau diforsir terus, saudara, melampaui batas kemampuan fisiknya, dia akan sakit. Nah, banyak orang begitu kan, tidak menyadari. Sehingga pernah orang yang terkenal di dunia ini, namanya Dalai Lama, dia mengatakan begini, manusia itu seringkali nggak pernah sadar akan dirinya. Pada waktu muda dia memforsir dirinya untuk mencari duit, supaya mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, supaya pada masa tuanya dia bisa menikmati. Tapi setelah duitnya terkumpul banyak pada masa tuanya, dia menghabiskan duitnya itu untuk mengobati kesehatannya. Pada waktu muda dia berjuang mati-matian mengumpulkan harta dengan mengorbankan kesehatan. Tapi setelah tua, duitnya terkumpul banyak, duitnya dipakai untuk membeli kesehatan. Ironi. Saudara, itu nasihat Dalai Lama. Menurut saya ini nasihat sangat bijaksana untuk direnungkan ya. Nah, saudara, Yesus mengajak murid-muridnya pergi, ayo kita istirahat sebentar. Dan karena kelelahan, yang saya khotbahkan 4 minggu yang lalu, Yesus tertidur di perahu itu, saking lelahnya, sehingga terjadi badai besar yang mengamuk. Hampir kapal itu karam, sampai murid-muridnya membangunkan Yesus dan mengatakan, Tuhan, kamu gak peduli kalau kita binasa. Lalu Tuhan membuat badai danau itu tenang. Lalu Tuhan menegur murid-muridnya, mengapa kamu tidak punya iman? Mengapa kamu kehilangan percaya? Ya, saudara, tapi walaupun Yesus begitu lelah, begitu Yesus sangat letih sebagai manusia dan murid-muridnya juga, mengapa Yesus memerintahkan pergi ke seberang danau itu? Apakah Yesus yang katanya Tuhan tidak tahu bahwa sebentar lagi ada badai, ada bencana yang bisa menenggelamkan mereka, yang bisa menguras energi murid-muridnya untuk mengatasi badai itu? Sebagai Tuhan, saya yakin dia tahu. Tapi mengapa ini persoalannya? Dia menyuruh murid-muridnya ke seberang, ke daerah Gerasa, yang oleh orang Yahudi, daerah itu dianggap daerah yang dihuni orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi Yesus sendiri mengajak murid-muridnya, ayo ke seberang. Mengapa? Ini pertanyaannya. Ternyata Yesus mau menemui satu orang, dan satu orang itu ternyata hidupnya dirasuk dengan 1000 setan ini, satu legion. Orangnya telanjang, terusir dari lingkungannya, tinggal di kuburan. Siapa yang peduli dengan orang seperti itu? Tidak ada yang peduli. Orang yang membahayakan orang lain, orang yang tidak berharga bagi orang lain. Tetapi untuk satu jiwa itu, sekalipun dia letih, sekalipun murid-muridnya letih, dengan sengaja Yesus mengatakan, mari kita ke seberang untuk ketemu orang ini. Setelah dia ketemu orang itu, setelah Yesus menyembuhkan orang itu, setelah Yesus membebaskan orang itu dari kungkungan belenggu setan, hanya untuk satu orang ini Yesus meninggalkan tempat itu. Selesai misi Yesus ke tempat itu. Dia tidak ngeyel untuk enggak, aku harus kesini karena banyak orang macam enggak. Begitu orang-orang menyuruh dia pergi, karena
satu jiwa yang untuknya dia menyeberang, itu sudah diselamatkan. Sehingga Yesus mengatakan pada ayat-ayat yang kita baca tadi disebutkan, karena ada satu orang yang sudah diselamatkan tadi duduk di kaki Yesus. Jadi kalau ditanya berapa harga satu orang yang dibuang oleh lingkungannya ini, berapa harganya? Tergantung penilaian siapa. Kita coba lihat, saudara. Satu jiwa yang dibebaskan, yang dirasuk setan ini, setan-setannya masuk ke sekumpulan besar babi-babi itu. Ya, kita teruskan. Disebutkan di sana, ya, bahwa orang yang dibebaskan ini, saudara, setan-setannya itu masuk ke dalam sekumpulan besar babi-babi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang kampungnya, sanak familinya, teman-temannya, yang sudah lama prihatin sekali dengan temannya ini, keluarganya ini yang dirasuk setan, tapi hidupnya seringkali menjadi ancaman, tidak berguna, sekarang dibebaskan, sekarang disembuhkan, sekarang diselamatkan. Mestinya secara normal mereka itu mengundang Yesus, mengundang teman-temannya, murid-muridnya, mengundang si pria ini untuk mengadakan syukuran besar-besaran. Iya kan, normalnya. Sebab orang yang mengganggu atau keluarga, satu orang yang mempermalukan keluarga ini sekarang sudah dipulihkan. Mestinya orang berpesta, mestinya orang bersukacita. Itu harusnya, saudara. Tapi saudara, ketika orang-orang penjaga babi itu pergi ke kampung, memberitahu orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ini persoalannya. Lalu seluruh, bukan cuma beberapa, seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus. Minta untuk apa? Yuk syukuran, berpesta bersukaria? Tidak. Meminta kepada Yesus supaya Ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Apa yang ditakutkan? Yesus terbukti bahwa Dia memiliki kuasa, sehingga kuasa-kuasa jahat sebesar apapun tunduk kepadanya. Harusnya orang-orang yang ada di daerah Gerasa itu bersukacita dong menyambut Yesus. Tapi mengapa mereka malah ketakutan? Mengapa malah mereka itu meminta supaya Yesus meninggalkan daerah mereka? Saudara-saudara, ini persoalan yang perlu direnungkan. Dan ketika Yesus diusir supaya keluar dari daerahnya, maka naiklah Ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Mengapa? Sebab saudara, kalau Yesus ini dibiarkan masuk daerah mereka, mereka takut akan banyak kerugian-kerugian finansial yang bisa. Kalau sampai Yesus ini berulang, setiap banyak hal yang dikuasai oleh kuasa gelap itu diusir, dan kejadiannya bisa ribuan babi ini saja harganya, satu rumah aja hilang lenyap. Apalagi kalau Yesus dibiarkan masuk ke daerah mereka, akan terjadi kerugian jauh lebih besar. Sehingga hitungan bisnis yang mereka merasa enggak, lebih baik kamu keluar dari daerah, daripada kamu aku undang masuk untuk ikut campur di daerahku, di keluargaku, di bisnisku dan sebagainya. Ini lebih merugikan besar, lebih baik kamu keluar. Itu yang menjadi masalah. Sehingga Yesus merasa enggak masalah, tugasku selesai. Ketika dia disuruh pergi, dia pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dari sini kalau kita renungkan secara dalam, berapa harga seorang manusia tergantung di mata siapa. Di mata manusia bisa jadi harga manusia sesamanya
itu lebih murah dibandingkan harga babi. Lihat saja. Seringkali kalau saya mission trip dapat cerita-cerita lucu dari pedalaman di Kalimantan dan sebagainya. Hati-hati katanya. Kalau di sini, kalau kamu sepeda motoran atau naik mobil, jangan sampai melindas babi katanya. Sebab kalau kamu melindas babi, kamu harus bayar. Berapa harganya babi? Harga babi di pedalaman, ya di Kalimantan, di Papua dan sebagainya, itu dihitung berapa teteknya babi. Iya benar. Dan kalau kita sampai melindas mati, itu kita dipanggil oleh kepala sukunya, disuruh bayar. Tidak masuk akal. Dia bilang kadang harganya itu bisa 13 juta, 14 juta, tergantung berapa banyak teteknya dan berapa umur babi itu. Kalau sudah agak tua nggak apa-apa, sebab dihitung satu teteknya babi itu satu anakan. Jadi kalau dia punya 12 kali punya anak 12 umur dia baru setahun, lalu dia masih bisa hidup 10 tahun, berarti ada 9 tahun. 9 kali 12, 1 tahun itu beranak 2 kali, kalikan aja, itu harganya. Kita harus bayar. Kalau nggak bisa bayar, nyawa kita jadi bayarannya. Itu cara begitu. Jadi nyawa seseorang itu tergantung di mata siapa. Di mata manusia seperti ini ya saudara. Mereka menganggap, wah, ruginya besar ketimbang satu orang yang terbelenggu oleh setan ini lepas dan hidupnya normal kembali, bisa menjadi berkat bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi orang lain. Itu tidak dianggap terlalu berharga dibanding kehilangan sekumpulan besar babi, sehingga lebih baik Yesus pergi. Tetapi di mata Tuhan, saudara, satu orang itu berharga. Sekalipun dia sangat lesih pergi, tapi Yesus memerlukan datang sengaja ke sana untuk bertemu, untuk menyelamatkan. Ini harusnya mengajarkan kepada kita, diri kita sendiri, betapa diri kita itu jauh lebih berharga. Kenapa? Kalau satu orang yang kerasukan setan aja yang dibuang oleh lingkungannya itu begitu berharganya di mata Tuhan, lebih lagi kita harusnya. Kita harusnya menghargai diri kita itu luar biasa. Kita harus menghargai anak kita, kita harus menghargai orang tua kita, menghargai saudara kita itu lebih daripada nilai materi yang dikorbankan. Cuma manusia seringkali kebalik. Manusia seringkali, saudara, menghargai materi itu jauh lebih daripada menghargai diri sendiri, menghargai manusia. Tidak jarang manusia itu rela mengorbankan kesehatannya, mengorbankan anaknya, mengorbankan sesamanya demi materi, dibalik. Sedangkan kalau Tuhan itu membalik. Materi apapun bisa dikorbankan demi menjangkau sekalipun cuma satu jiwa. Itu berharga di mata Tuhan. Saya bisa buktikan itu, saudara, dengan beberapa catatan ayat-ayat kita, saudara. Kita coba sebelum. Iya. Kalau saudara bayangkan ayat sebelumnya, bisa lagi ayat sebelumnya. Nah, setelahnya. Ya. Saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab sendiri, saudara, terhadap satu jiwa, harga satu jiwa di mata Tuhan, saudara, kita bisa melihat, ya, dari Lukas pasal 15 ayat 7 sampai 10. Lukas 15 ayat 7 sampai 10. Ya. Kalau bisa ditampilkan. Ayat ini sangat indah. 7 sampai 10. Iya, pasal 15 ayat 7 sampai 10. Lukas pasal 15 ayat 7
sampai 10. Atau yang sudah menemukan bisa dibaca dengan keras, saudara. Sudah? Oh, iya. Aku berkata kepadamu, ini yang dikatakan Yesus. Demikian juga akan ada sukacita di sorga. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu orang saja yang berdosa, bukan orang yang baik, orang yang berdosa bertobat. Itu begitu berharganya di mata Allah sampai ada sukacita di sorga. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada lagi ayatnya, ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dirham itu mata uang emas. Kalau saudara kehilangan mata uang emas atau kehilangan cincin saudara, ada orang yang mengatakan, ya gak apa-apa lah, nanti bisa beli lagi. Nanti begitu. Apalagi kalau cincin itu bersejarah, pasti saudara cari. Cari dulu, aku tadi di mana saja. Kayaknya jatuh di kamar mandi enggak? Jatuh di garasi enggak? Udah dicari enggak? Kamu tuh kayaknya aku tadi di WC loh. Jangan-jangan jatuh di sana loh. Wah, dicari terus sampai ketemu kan? Mengapa? Karena begitu berharganya. Nah, Tuhan itu mengungkapkan satu jiwa siapapun dia, sekalipun orang itu sangat berharga, digambarkan seperti perempuan ini yang dia itu cari satu dirhamnya, walaupun dia masih punya dirham yang lain. Dia nyalakan pelita, dia nyapu rumahnya, dia cari dengan cermat sampai ketemu. Itulah saudara harga seorang manusia di mata Allah. Dan saudara, ketika ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Dengan begitu sukacita dia mengatakan, aku udah ketemu nih dirhamku. Aku, Yesus mengatakan, berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, kita diajak melalui perikop ini untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Bahwa jikalau ada orang yang kerasukan setan, orang yang berdosa, orang itu bukan dibuang, orang itu bukan dikucilkan, tetapi ditemui, ditolong supaya dia lepas dari dosanya, hidupnya diselamatkan. Sekalipun itu cuma satu berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang manusia kalau melihat dan mengenal orang yang berdosa, kita lebih cenderung membuangnya. Apalagi kalau orang itu berdosanya dan menyakiti hati kita. Wah, seumur-umur deh, jangan sampai saya mau ketemu sama dia. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan satu jiwa itu lebih berharga dari apapun. Yang karena satu jiwa yang bertobat itu, sukacita malaikat-malaikat di sorga itu, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara, hargai diri kita sendiri seperti Tuhan menghargai. Hargai anak-anakmu, anak-anakku, hargai juga keluargamu, keluargaku, hargai teman-teman, hargai teman-teman kita. Sebab masalahnya cuma satu, karena di mata Allah mereka itu sangat-sangat berharga. Mari kita mengambil satu teduh sejenak. Tuhan, ampunilah segala dosa kami.
Jika seringkali kami tidak menghargai diri kami sendiri, jika seringkali kami abai untuk menghargai hidup kami, abai menghargai kesehatan kami, abai menghargai keluarga kami dan anak-anak kami, tidak jarang kami mengorbankan mereka demi untuk mengejar harta. Namun pagi ini kami diingatkan bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan. Satu orang di mata Tuhan yang berdosa dan mau datang untuk bertobat dan diselamatkan, seisi sorga, para malaikatmu menyambutnya dengan penuh sukacita. Kami rindu Tuhan agar supaya firman-Mu ini tidak menjadi pengetahuan yang melekat di dalam pikiran kami, tapi sungguh firman-Mu ini operasional dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami sungguh menghargai pasangan kami, menghargai anak-anak kami, menghargai orang tua kami, menghargai teman-teman kami seperti Engkau menghargainya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami memohon perbarui tekad kami untuk mewujudkan kebenaran firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Susanto.